Kemudian kita langsung lanjutkan ke dalam pembahasan tafsir dan tadabbur surat Al-A'la. Nah, tafsir dan tadabbur surat Al-A'la ini kita akan membagi dengan beberapa pembagian, yaitu tentang status surat Al-A'la, kemudian keutamaan dan keistimewaan surat Al-A'la, kemudian korelasi surat Al-A'la dengan surat yang lain, kemudian tafsir dan tadabbur itu sendiri daripada surat Al-A'la, dan yang terakhir adalah ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada surat Al-A'la. Kita masuk ke pembahasan tentang status surat Al-A'la. Ya, status surat Al-A'la meliputi nama surat. Surat Al-A'la memiliki nama tidak hanya Al-A'la itu saja, namun para ulama mufassirin mereka menuliskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka, surat Al-A'la sekurang-kurangnya ada 3 nama surat. Artinya, kalau kita mendengar ya ada sebuah surat disebut dengan nama yang lain, jangan terlebih dahulu kita curiga ya dan menyatakan oh itu bukan surat itu ya. Akan tetapi kita lihat dulu penjelasan para ulama tentang nama-nama surat. Surat Al-A'la disebut yang pertama dengan surat Al-A'la karena memang dituliskan di dalam mushaf kita dengan nama Suratul A'la. Dan penulisan yang ada pada mushaf ya itu merupakan penulisan yang pernah dituliskan oleh para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ketahui bersama Al-Quranul Karim itu dituliskan pertama kali atau dibukukan lebih tepatnya, karena kalau dituliskan Al-Quran sudah dituliskan sejak zaman Nabi SAW. Nabi SAW memiliki beberapa penulis ya atau sekretaris yang bertugas khusus untuk menuliskan surat-surat di antara Al-Quranul Karim, yaitu seperti Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, bin Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ya. Mereka semua merupakan sekretaris utama untuk menulis Al-Qur'anul Karim ya. Sehingga kebiasaan Nabi SAW ketika dalam majlis atau menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabat ya, di samping kanan beliau ada Abu Bakar, samping kiri beliau ada Umar bin Khattab, kemudian di hadapan beliau ada Ali dan ada Utsman radhiyallahu taala anhum. Ya, kemudian ada sahabat lain yang menuliskan seperti Zaid bin Thabit, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada sahabat lain ya seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Mereka semua menuliskan Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah semuanya sudah dituliskan, ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, dan para penghafal Al-Qur'an banyak yang wafat ketika perang Yamamah, perang untuk melawan Musailamah Al-Kadzab, maka Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan dan menghimpun tulisan-tulisan yang pernah dituliskan ketika Rasulullah SAW masih hidup ya. Kemudian setelah dikumpulkan ditulis ulang dalam kertas, kemudian disatukan menjadi mushaf. Kemudian usulan tersebut diterima oleh Abu Bakar setelah sebelumnya terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Kemudian dipilihlah dan ditunjuk yang menjadi ketua komite penulisan Al-Quran pertama kali adalah Zaid bin Thabit. Kemudian setelah itu Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menggantikan. Kemudian setelah Umar bin Khattab wafat, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Maka ketika di zaman Utsman ya, penaklukan kota-kota itu semakin banyak ya. Beberapa negara-negara di luar Jazirah Arab itu semakin dikuasai oleh Khilafah Islamiyah, sehingga negara Islam semakin meluas. Ketika semakin meluas, maka orang yang masuk Islam semakin banyak dari kalangan orang A'jam, orang non-Arab. Maka banyak sekali mereka mendengarkan Al-Quran dari para tabi'in, kemudian dari sahabat yang diutus oleh Utsman ke tempat tersebut, sehingga ada beberapa orang yang membaca Al-Quran dengan lafaz yang berbeda ya, membaca surat ini dengan bacaan lafaz seperti ini, kemudian orang lain membaca surat yang sama dengan lafaz yang berbeda. Dan yang lebih buruknya ketika itu mereka mengkafirkan satu sama lain. Maka datanglah sahabat namanya Huzaifah ibn al-Yaman yang mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk dituliskan kembali Al-Quran ya. Kemudian dibakar Al-Quran selain yang dituliskan resmi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan pun juga kembali lagi memilih Zaid bin Thabit sebagai penulis ya, Al-Quranul Karim, pemimpin daripada komite penulisan Al-Quran Karim dengan acuan
mushaf yang ada pada Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, karena beliau adalah ummul mukminin dan beliau juga anak daripada Umar bin Khattab. Dan setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf tersebut yang pernah dituliskan di zaman Abu Bakar disimpan di rumahnya Hafsah. Maka diminta kembali mushaf tersebut, kemudian ditulis ulang, ya, dengan acuan mushaf tersebut. Kemudian diberikan sedikit revisi, yaitu surat-surat dan ayat-ayat yang sudah dinasakh, ya, di zaman Nabi SAW, maka tidak lagi dituliskan. Ya, diceritakan oleh banyak sahabat, diantaranya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau pernah menceritakan surat Al-Ahzab pada asalnya ayatnya sangat banyak, kemudian banyak yang dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah dinasakh nasakh secara tulisan, ya, maka tidak lagi dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun yang nasakh secara hukum saja namun tetap dibaca, itu tetap dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, ketika dituliskan kembali, maka surat Al-A'la pun dituliskan dengan nama Suratul A'la, ya, bukan yang lain. Maka dari sinilah kita akan katakan surat Al-A'la memiliki nama Al-A'la karena memang itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menuliskan dengan nama Al-A'la, dan ini mengambil dari ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Al-A'la diambil untuk menjadi nama surat. Kemudian yang kedua, surat Al-A'la juga terkadang disebut dengan Sabbihisma rabbikal a'la, ya, dan ini yang menamakan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya berarti ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain, beliau pernah menceritakan, Sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat az-zuhri awil asri. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat, ya, beliau menjadi imam ketika itu salat zuhur atau salat asar, ya. Kemudian kata Imran bin Husain, faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbihisma rabbikal a'la, ya. Ketika selesai salat sudah usai, salam, kemudian Nabi SAW menghadap para sahabat, kemudian Nabi SAW bertanya, ayyukum, siapa di antara kalian, qara'a khalfi, yang tadi telah membaca di belakangku dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Di sini Nabi SAW menamakan surat Al-A'la dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la, mengambil ayat pertama secara keseluruhan untuk nama surat Al-A'la. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ana, saya ya Rasulullah, walam urid biha illal khair, dan aku membaca surat Al-A'la tidak dengan niatan buruk, tapi memang aku membaca, ya, di dalam salatku dengan niatan baik. Artinya sahabat ini tidak sengaja atau tidak sadar membaca surat Al-A'la sedikit keras, padahal ketika itu salat zuhur atau asar yang mana bacaannya adalah bacaan sir. Maka Nabi SAW bersabda, qad alimtu anna ba'dakum qad khala janiha, sungguh aku telah mengetahui, ya, ada sebagian di antara kalian membaca surat Al-A'la sehingga menyelisihi bacaan yang aku baca. Artinya sedikit mengganggu bacaan Nabi SAW, karena Nabi SAW pun ketika itu membaca surat yang sama, yaitu surat Al-A'la, ya. Hadis ini menunjukkan surat Al-A'la disebut juga dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang ketiga, ya, nama yang ketiga adalah surat Sabbih, ya, mengambil kata yang paling awal daripada ayat yang pertama. Dan ini adalah nama yang diberikan oleh beberapa sahabat. Ada di antara sahabat Aisyah ketika menceritakan tentang bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat witir, ya, rakaat pertama dengan surat Sabbih, rakaat kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian ada lagi sahabat yang Abdullah bin Abbas, beliau juga menjelaskan nazalat suratus Sabbih di Makkah, ya, telah turun surat Sabbih itu di Makkah, ya. Nah, ini ungkapan beberapa sahabat tentang surat Al-A'la sehingga dikumpulkan keseluruhan ini menjadi kesimpulan surat Al-A'la memiliki beberapa nama, sekurang-kurangnya 3. Adapun kalau lebih dari 3, ya, ini tidak saya sebutkan di dalam pembahasan kali ini. Kemudian yang kedua tentang ayat surat Al-A'la. Surat Al-A'la memiliki 19 ayat dan ini disepakati oleh para ulama, ya.
pertanyaannya, apakah ada surat-surat yang tidak disepakati ayatnya oleh para ulama? Ada, ya. Di antara surat Al-Fatihah yang selama ini kita baca, ya, surat Al-Fatihah, para ulama sepakat tentang Al-Fatihah berjumlah 7 ayat, ya, 7 ayat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri di dalam Quran surah Al-Hijr, surat nomor yang ke-15 ayat ke-87, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim, ya. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad, ya, sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Kata 7 ayat yang diulang-ulang, ya, menunjukkan ayat pada surat Al-Fatihah, sehingga ulama sepakat Al-Fatihah jumlah ayatnya 7, ya. Tetapi para ulama berbeda tentang letak penomoran ayatnya, ya. Kalau jumhur ulama menyatakan, baik dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali, ya, mereka menyatakan bahwasannya basmalah bukan bagian daripada ayat Al-Fatihah. Artinya basmalah bukan ayat pertama daripada surat Al-Fatihah, ya, sehingga mereka menomorkan ayat pertama untuk Al-Fatihah itu di Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'i, ya, mereka para ulama Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah menyatakan bahwasannya basmalah merupakan bagian daripada ayat Al-Fatihah, sehingga mereka menghitung Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama, ya. Kalau kita bandingkan, kalau mazhab Syafi'i berarti menghitung Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim yang ketiga, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6. Kemudian ayat yang ketujuh lah panjang, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini waqaf saja, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat sempurna bagi mazhab Asy-Syafi'i. Adapun jumhur, mayoritas ulama, mereka menyatakan alhamdulillah adalah ayat yang pertama dan basmalah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, sehingga mereka menghitungnya pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Ini berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'i. Mereka menghitung Alhamdulillahirabbil alamin pertama, ya, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat ke-6, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7 lah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini contoh surat yang ulama berbeda tentang penomoran ayatnya. Adapun surat Al-A'la, ulama semua sepakat jumlah ayatnya 19 ayat, dan mereka sepakat pada nomor-nomor suratnya, sehingga tidak ada masalah pada bagian ayat surat Al-A'la. Kemudian yang ketiga tentang nuzul surat Al-A'la, artinya diturunkannya fase Makkiyah atau Madaniyah, ya. Ulama sebenarnya pada hakikatnya mereka berbeda tentang Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu diambil dari kata Makkah, ditambahkan ya nisbah yang menunjukkan berhubungan dengan Makkah. Kemudian karena surah itu muannas maka disebutkan Makkiyah, dan Madaniyah diambil daripada Madinah, ya. Artinya kalau surat Makkiyah berkaitan dengan Makkah, surat Madaniyah berkaitan dengan Madaniyah, ya. Namun sebenarnya tidak sesimpel dan sederhana itu. Para ulama berbeda tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada sebagian mereka mengambil Makkiyah dan Madaniyah melihat daripada mukhatab. Mukhatab itulah lawan dialog. Allah Subhanahu wa taala sebagai mukhatib yang menurunkan firman-Nya. Kemudian Nabi SAW bersama dengan umatnya merupakan mukhatab, ya. Maka para ulama menjelaskan kalau ada ayat-ayat dengan ungkapan dan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ya, seruan keimanan, ya, dan keimanan itu atau kaum muslimin itu diseru dengan nama ya ayyuhalladzina amanu ketika berada di Madinah. Maka mereka menyatakan para ulama bahwasanya surat-surat yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu maka Madaniyah, ya.
Sedangkan surat-surat yang disebut dengan ya ayyuhan nas itu adalah surat makkiyah. Ya, seperti misalkan surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian surat apa lagi, surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim, ya. Dan ya ayyuhan nas yang banyak. Di Al-Baqarah juga banyak seruan ya ayyuhan nas. Maka para ulama menjelaskan kalau ya ayyuhan nas itu menunjukkan makkiyah, ya. Sedangkan ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu merupakan madaniyah. Namun pendapat pertama ini pendapat yang tidak kuat dan kurang tepat. Kenapa? Karena tidak semua surat itu memiliki ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas, ya. Seperti misalnya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, sampai dengan akhir surat An-Nas. Tidak ada satu ayat pun yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Maka pendapat pertama ini menjadi tidak mengcover seluruh surat. 114 surat menjadi ada yang makkiyah, ada yang madaniyah, tapi ada yang belum jelas statusnya. Maka pendapat ini kurang kuat. Kemudian pendapat kedua melihat dari tempat, sudut pandang tempat. Kalau disebut dengan makkiyah, maka surat yang diturunkan di kota Makkah dan sekitarnya. Yang disebut dengan madaniyah, maka yang turun di Madinah dan kota sekitarnya. Maka pendapat kedua ini pun juga kurang tepat. Kenapa? Ada beberapa surat-surat, ya, yang diturunkan di luar kota Makkah dan Madinah. Ya, ada yang di Taif, ada yang di tempat-tempat lain, maka akan ada beberapa surat yang tidak bisa disebut dengan makkiyah dan tidak bisa juga disebut dengan madaniyah. Maka pendapat kedua ini pun juga kurang tepat dan kurang kuat. Maka pendapat yang ketiga, pendapat yang jumhur dan pendapat yang lebih kuat adalah yang melihat dari sudut pandang waktu. Artinya kalau yang disebut dengan surah madaniyah dan surah makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan turunnya selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki beliau di kota Yathrib atau Madinah, maka semua suratnya disebut dengan madaniyah meskipun turunnya bukan di kota Madinah. Sedangkan surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau menginjakkan kakinya di kota Yathrib atau Madinah, maka semua surat dan ayat tersebut disebut dengan surah makkiyah. Maka pendapat ketiga ini yang lebih mampu untuk mengcover seluruh surat, 114 surat. Ya, maka kita kembali kepada surat Al-A'la. Para ulama menjelaskan tentang surat Al-A'la. Ternyata surat Al-A'la merupakan surat yang berbeda pendapat para ulama tentang nuzulnya. Ada yang menyebut dia makkiyah, ada yang menyebut dia madaniyah, ada yang menyebutkan dia merupakan bagian makkiyah, kemudian sebagian ayat yang lain merupakan bagian madaniyah, ya. Dituliskan oleh Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, ya. Beliau menjabarkan tiga pendapat ini, ya. Pendapat yang pertama diwakili oleh Ad-Dhahhak, ya. Beliau menyebutkan bahwasannya surat Al-A'la merupakan surat madaniyah. Artinya surat ini diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dibuktikan dengan ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, ya, man tazakka, orang yang mensucikan, ya, mensucikan jiwa maksudnya. Nah, para ulama menjelaskan arti man tazakka, orang yang mensucikan jiwa adalah orang yang membayar zakat fitri, zakat yang dikeluarkan ketika berada di bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena zakat disebutkan di ayat-ayat yang lain itu dengan kata tazkiyah, pensucian jiwa, ya. Contohnya kita ambil surah At-Taubah, surat nomor ke-9 ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim." Ya. Ambillah, ya, daripada harta-harta mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, ya, sedekatan sebagai zakat yang wajib, ya, atau sedekah yang wajib, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha,
yang mana dengan zakat tersebut mampu mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Ya, maka di ayat qad aflaha man tazakka, orang yang mensucikan diri, mensucikan jiwa adalah orang yang membayar zakat fitri. Kemudian qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian mengingat nama Tuhannya atau mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, fasalla, lalu dia salat, yang dimaksudlah salat Id, ya. Sedangkan syariat zakat fitri dan salat Id itu syariat yang terjadi setelah Nabi SAW berada di Madinah. Maka dari ayat ini disimpulkan bahwasanya surat Al-A'la adalah surat Madaniyah. Namun ini juga pendapat minoritas dan pendapat yang kurang tepat atau kurang kuat. Sehingga kalau kita lihat pendapat yang satunya lagi, pendapat jumhur, mereka mengatakan surat Al-A'la adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di antara buktinya adalah riwayat sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Dapat kita lihat di dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Barra bin Azib menceritakan bahwasannya awwalu man qadima alaina, ya, orang yang pertama kali datang kepada kami, ya, maksudnya datang kepada sahabat-sahabat Ansar, ya, min ashabin Nabi SAW, dari kalangan para sahabat, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair orang pertama, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum, ya, faja'ala yuqri'anina Al-Quran. Kemudian kedua orang tersebut, Mus'ab dan Abdullah bin Ummi Maktum, membacakan beberapa surat-surat daripada Al-Quran kepada penduduk Madinah, ya. Kemudian kemudian datang lagi orang berikutnya, yaitu ada yang datang bernama Bilal, kemudian ada Sa'ad, ya, kemudian juga ada Ammar bin Yasir. Kemudian setelah mereka lagi summa ja'a Umar bin Khattab fi 20, kemudian datang Umar bin Khattab yang hijrah ke Madinah bersama 20 orang. Dan 20 orang ini kita ketahui bersama adalah 20 orang yang berlindung, ya, dengan nama Umar bin Khattab, ya. Kemudian summa ja'a Nabi SAW, setelah Umar bin Khattab bersama dengan 20 sahabat yang lain, kemudian datang Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Apa kata Al-Barra bin Azib? Fama ra'aitu ahlal madinati, ya, dan aku tidak pernah menyaksikan penduduk Madinah farihu bi syai'in farhahum bihi, ya, aku tidak pernah melihat, ya, wajah kegembiraan dan kebahagiaan dari penduduk Madinah, ya, yang lebih hebat dari kegembiraan mereka ketika mengetahui Nabi SAW sudah sampai di Madinah, ya. Hatta ra'aitu al-walaid wasibyan yaqulun, sampai-sampai aku menyaksikan dan mendengarkan, ya, ibu-ibu kemudian anak-anak mereka semua berkata, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa, Rasulullah telah datang, ini Rasulullah datang, ini Rasulullah datang, ini Rasulullah datang. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, kemudian ketika Nabi SAW datang, aku pun membaca Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Artinya hadis ini menunjukkan Al-Bara bin Azib sudah mengetahui dan menghafal surat Al-A'la sebelum Nabi SAW itu sampai ke Madinah. Sehingga dari riwayat ini jumhur ulama menyatakan surat Al-A'la termasuk surat Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi SAW masih berdakwah di Makkah sebelum beliau berada di Madinah. Kemudian ada juga ulama pendapat ketiga yang menggabungkan dua riwayat ini, sehingga mereka mengatakan sebagian ayat daripada surat Al-A'la adalah Makkiyah dan sebagian adalah Madaniyah, ya. Ala kulli hal, terlepas dari itu semua, pendapat jumhur yang mayoritas adalah pendapat yang kedua, yaitu surat Al-A'la adalah maksudnya surat Makkiyah. Kemudian berikutnya urutan mushaf. Urutan surat Al-A'la di dalam mushaf kita akan temukan surat Al-A'la itu pada nomor surat ke-87, ya, di juz 30 urutan surat 87, ya. Sebelumnya surat nomor ke-86 adalah surat At-Tariq, kemudian surat setelah Al-A'la adalah surat Al-Ghasyiyah, surat nomor ke-88. Ya, kenapa kita perlu membahas tentang urutan mushaf dan urutan nuzul? Nah, kita tahu Nabi SAW itu diberikan Al-Quran Karim tidak seluruhnya, akan tetapi sebagian. Ada beberapa sahabat yang bertanya dan berfatwa, maka diturunkan ayat, ya, wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad, anil yatama, tentang anak yatim, ada lagi anil mahid, tentang wanita yang haid,
Kemudian maza yunfikun, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang bisa mereka infakkan. Ya, nah, ini ketika mereka bertanya maka Allah turunkan ayatnya. Ya, sehingga kita ketahui bersama Al-Quran tidak diturunkan secara keseluruhan, akan tapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Ya, kemudian ada juga meminta fatwa kepada Nabi SAW. Wa yastaftunak. Mereka meminta fatwa kepada engkau wahai Muhammad. Contohnya seperti di ayat terakhir pada surat An-Nisa, yastaftunak. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-kalalah. Nah, ini yang ingin kita fahami bersama, ya. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasannya ada yang disebut dengan urutan nuzul, urutan turunnya surat, dan ada yang disebut dengan urutan mushaf. Artinya akan ada perbedaan antara turunnya surat, ya, dengan urutan dituliskan surat pada mushaf. Tidak perlu jauh-jauh kita lihat surat misalkan Al-Alaq, ya. Kita sepakat Al-Alaq merupakan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW, 1 sampai dengan 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun kita tidak temukan Al-Alaq pada nomor 1 pada mushaf, akan tapi nomor 1 adalah Al-Fatihah. Ya. Lalu kenapa Al-Fatihah diletakkan nomor pertama? Nah, inilah yang akan kita bahas pada surat Al-A'la ini di urutan nuzul. Urutan nuzul surat Al-A'la adalah surat nomor ke-8 yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ya, setelah surat At-Takwir. Jadi surat At-Takwir surat nomor ke-7 yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian surat ke-8 adalah surat Al-A'la, kemudian surat ke-9 adalah surat Al-Lail. Ya. Lalu kenapa kalau memang surat Al-A'la diturunkan surat nomor ke-8 diletakkan di dalam mushaf nomor ke-87? Itu pertanyaannya, ya. Maka saya terangkan bahwasannya urutan surat yang ada pada mushaf itu merupakan urutan yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu adalah bukan dengan ijtihad para sahabat, para tabi'ut tabi'in dan para ulama lain, bukan. Akan tapi urutan itu didapatkan dari Nabi SAW. Nabi SAW itu sudah mengajarkan kepada para sahabat untuk, ya, mengatur urutan-urutan surat. Ya. Hal ini ditemukan di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ya. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As pernah menceritakan, ya, kuntu inda Rasulullah SAW jalisan. Aku pernah sedang duduk bersama Nabi SAW. Ya, Nabi di sebelah beliau, Nabi, kemudian Utsman bin Abil As di sisi Nabi SAW. Kemudian kata Utsman, ilsyakhasa bi basarih. Nabi SAW, aku lihat beliau menaikkan pandangannya ke atas, melihat ke atas. Ya. Kemudian kata Utsman bin Abil As, summa, kemudian Nabi SAW Kemudian Nabi SAW itu sawwabahu. Setelah syakhasa bi basarihi, menaikkan pandangan ke atas, kemudian sawwabahu, menurunkan. Ya, hatta kada an yuzilqahu bil ard, kata Utsman, sampai-sampai ketika pandangan ke bawah, aku lihat kepala beliau hampir menyentuh tanah. Ya, summa syakhasa bi basarihi, kemudian ke atas lagi. Jadi Utsman melihat Rasulullah SAW itu ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Bingung Utsman bin Abi As, tidak tahu, ya, apa yang terjadi pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjelaskan, ya, atani Jibril. Ya. Beliau menjelaskan kepada Utsman, tadi datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian apa? Fa'amara. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi SAW untuk apa? An adha'a hadhil ayah bihadzal mawdi' min hadhihi surah. Kemudian Jibril memberitahukan kepadaku agar ayat yang tadi disampaikan kepadaku diletakkan di bagian sini, di surat ini. Ya, kemudian Nabi SAW bacakan, yaitu surat An-Nahl, ayat yang ke-90 yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya, di ayat tersebut Nabi SAW belum tahu ayat ini di surat apa dan di nomor ayat berapa. Maka kalau kita pahami dari hadis ini, Nabi SAW itu seperti dibukakan mushaf yang sangat besar di hadapan beliau. Maka beliau naikkan pandangan ke atas, sini, 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 ke sini, ke sini. Beliau diajarkan oleh Jibril alaihissalam untuk meletakkan ayat-ayat yang pernah disampaikan kepada Nabi SAW. Maka innallaha ya'muru bil adli
ya diperintahkan oleh Jibril untuk diletakkan di surat An-Nahl pada ayat ke-90, maka Nabi SAW itu hanya menurut saja, ya, meletakkan di sini, meletakkan di sini. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, surat Al-A'la pun juga demikian. Surat Al-A'la diturunkan kepada Nabi SAW nomor ke-8, ya. Namun Nabi SAW diperintahkan oleh Jibril untuk meletakkan surat Al-A'la antara surat At-Tariq dan surat Al-Ghashiyah, sehingga kita temukan di mushaf kita surat Al-A'la itu pada urutan ke-87. Kemudian kategori surat Al-A'la. Apa yang dimaksud dengan kategori surat? Kategori surat merupakan pembagian yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu pernah dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa, ya, dia mendengar langsung Nabi SAW bersabda, "U'titu makana Taurati as-sab'at tiwal, wa u'titu makana Zaburi al-mi'in, wa u'titu makana al-Injil al-masani, wa futtiltu bin mufassal." Yang mana artinya Nabi SAW bersabda, aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surat-surat yang semisal dengan kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu adalah 7 surat yang panjang. Al-Quran memiliki 114 surat. Ada 7 surat yang panjang, yang mana kata Nabi SAW ini menggantikan kedudukan kitab Taurat. Kemudian aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat yang disebut dengan Al-Mi'in. Al-Mi'in dari kata mi'atun, artinya 100. Al-Mi'in maknanya adalah surat-surat yang ayatnya sebanyak 100 atau lebih sedikit atau kurang sedikit, dan itu menggantikan kedudukan kitab Zabur yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian aku juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW dalam sabdanya, yang menggantikan kedudukan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu surat yang disebut dengan Al-Masani. Kemudian kata Nabi SAW terakhir, wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberikan keutamaan oleh Allah SWT dengan surat-surat Al-Mufassal. Artinya dari hadis ini Nabi SAW ingin jelaskan Al-Quran itu mengcover seluruh kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabinya, ya. Namun Al-Quran dengan kesempurnaan, ya, dan universalnya diberikan tambahan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan daripada yang lain, yaitu surat-surat disebut Al-Mufassal. Dari hadis ini, ya, para ulama membagi 114 surat, ya, ke 4 kategori, yaitu tadi kategori pertama Sab'at Tiwal, 7 surat yang panjang. Yang kedua Al-Mi'in atau Al-Mi'un, kemudian yang ketiga Al-Masani, kemudian yang keempat Al-Mufassal. Maka surat Al-A'la masuk ke dalam kategori mana? Apakah 7 surat yang panjang, apakah surat yang 100 ayat kurang sedikit atau lebih sedikit, atau surat Al-Masani? Al-Masani itu yang jumlah ayatnya kurang daripada Al-Mi'in dan sering diulang-ulang. Kemudian apakah dia Al-Mufassal? Al-Mufassal itu dari kata-kata faslun, artinya berhenti atau pembatas, ya. Yang dimaksud Al-Mufassal adalah surat-surat yang seringkali dihentikan. Saya berikan contoh, misalkan surat An-Naba, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita akan temukan, ya, 3 ayat, ya, mungkin hanya dalam 1 baris atau 2 baris. Berbeda dengan surat Al-Baqarah, ada yang 1 ayat 1 halaman penuh, seperti surat Al-Baqarah ayat 282, ayat tentang hutang, ya. Maka disebut dengan mufassal karena baru baca sebentar sudah ada pemisahnya, ada ayatnya. Baru baca sebentar ada ayat pemisahnya lagi. Amma yatasaalun berhenti, 'anin naba'il 'azim berhenti, ya. Ada juga sebagian mengatakan yang disebut mufassal karena dipisahkan dengan bismillah, dan itu kita temukan banyak di surat pada juz 30, ya. 1 halaman itu ada surat misalkan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, ya. Itu dipisahkan dengan basmalah pada setiap suratnya. Nah, itu disebut dengan Al-Mufassal. Maka surat Al-A'la masuk ke dalam kategori mana? Ya, maka para ulama di dalam kitab tafsir mereka menjelaskan surat Al-A'la termasuk surat yang Al-Mufassal karena bukan 7 surat yang panjang, ya. 7 surat yang panjang itu dijelaskan oleh para ulama: Al-Baqarah 286 ayat, kemudian surah Ali Imran 200 ayat, kemudian surah An-Nisa 176 ayat, kemudian surat Al-Maidah 120 ayat, kemudian surah
Al-An'am 165 ayat, kemudian surah Al-A'raf 206 ayat. Dan surat ketujuhnya itu adalah gabungan antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah surat ke-9, surat Al-Anfal surat ke-8. 75 ayat untuk surat Al-Anfal dan 129 ayat untuk surat At-Taubah digabungkan jadi satu sehingga sekitar 204 ayat. Maka itu surat ke-7, ya. Karena kita lihat Al-Anfal dengan At-Taubah tidak dipisahkan oleh basmalah. Nah, sehingga ini 7 surat yang panjang. Maka Al-A'la bukan masuk ke dalam kategori yang pertama, As-Sab'u Tiwal. Dia juga bukan Al-Mi'in yang terdiri dari 100 ayat lebih sedikit atau kurang. Bukan juga Al-Masani, akan tetapi dia adalah Mufassal yang sedikit-sedikit berhenti atau dipisahkan dengan basmalah, ya. Sabbihisma rabbikal a'la berhenti. Alladzi khalaqa fasawwa berhenti. Walladzi qaddara fahada fasal berhenti, ya. Jadi banyak fasalnya, maka disebut dengan al-mufassal. Dan al-mufassal pun juga para ulama membagi lagi menjadi 3, ya. Ada yang disebut dengan tiwal mufassal tapi dia panjang-panjang. Ada juga ausat mufassal, ya. Mufassal tapi lebih pendek lagi daripada tiwal, dia nggak begitu panjang atau pertengahan. Dan yang terakhir qisar mufassal, ya, ini yang paling pendek lagi, ya. Sehingga di mana Al-A'la masuk ke dalam kategori yang mana di antara 3 mufassal ini. Maka para ulama menjelaskan termasuk ausat mufassal yang pertengahan, ya. Para ulama membagi mufassal yang pertama tiwal mufassal itu dari surat Qaf, surat nomor ke-50, ya, sampai dengan surat Al-Buruj, surat nomor ke-85, ya. Itu Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Kemudian surat-surat setelahnya, ya, ada surat Az-Zariyat, ada surat At-Tur, kemudian ada surah An-Najm, surat Ar-Rahman, ya, dan seterusnya sampai dengan surat Al-Buruj. Maka itu disebut dengan tiwal mufassal yang masih ada panjangnya. Kemudian setelah surat Al-Buruj yaitu surat At-Tariq, ya, itu surat nomor ke-86, itu masuk dalam ausat mufassal sampai dengan surat Al-Bayyinah, ya. Kemudian setelah surat Al-Bayyinah surat Az-Zalzalah sampai dengan surat An-Nas itu masuk ke dalam kategori Az-Zalzalah nomor 99 sampai dengan An-Nas 114, itu masuk dalam qisar mufassal yang paling pendek di antara surat-surat al-mufassal. Maka surat Al-A'la kalau kita lihat masuk ke dalam kategori ausat mufassal, ya. Ini merupakan status daripada surat Al-A'la. Baik, berikut